Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friend. Apa kabar teman-teman semua? Masih semangat ya, walaupun kita setelah selesai meet, itu jangan sampai kendor untuk semangat tetap belajar. Karena siapa tahu kita doakan nih, friend, teman-teman. Siapa tahu minggu depan kita bisa offline, sudah dapat izin dari Satgas COVID-19. Amin. Bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Semangat atau masih lemes? Biasa aja, Mister. Kita ngapain sih hari ini, Mister? Betul? Masih pada bingung ya, teman-teman ya? Tidak apa-apa. Pada pagi hari ini, Mister dan Miss-nya akan melakukan kegiatan simulasi ANBK. Ada yang tahu nggak ANBK itu singkatan dari apa? Ada yang tahu? Dada-dada dong. Mister pengen lihat tangannya. Ada yang tahu? Oh, Aslan. Aslan apa? Ada yang tahu ANBK atau Aslan? Nggak tahu. Ya, kirain tangan tahu. Baik teman-teman, mungkin teman-teman masih bingung apa sih ANBK? Jadi ANBK itu singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer ya, misalnya.
Iya, seorang Mister Gawang. Jadi ini adalah salah satu pengupdatean nilai. Tahu nggak teman-teman? Kalian tahu nggak informasi katanya iPhone udah ngeluarin iPhone 13. Udah dengar belum? Belum ya? Iya, iya tahu. Udah dong. Masa nggak tahu? Berapa itu Nih, Mister kamera? iPhone 13 sudah keluar terbaru. Bukan ya, ini bukan iPhone. Tahu nggak sih, friend, kenapa sih iPhone ngeluarin iPhone 1 sampai 13? Ya, karena produknya bagus. Iya, pintar. Karena produknya bagus, Mister. Karena iPhone tuh merasa setiap manusia itu punya kebutuhan masing-masing. Dari zaman Mister kecil sampai zaman Mister sudah dewasa, itu produknya mereka kebutuhannya beda-beda. Sehingga iPhone mengupgrade tuh HP-nya dengan aplikasi dan perangkat-perangkat terbaru. Begitu juga teman-teman terhadap sistem penilaian yang ada di Indonesia, terutama buat teman-teman semua nih. Nah, ANBK adalah salah satu pengupgradean nilai nih. Jadi nih, untuk penilaian kita akan sedikit mengalami perubahan. Bukan sedikit sih, kayaknya banyak ya. Nah, banyak atau tidak sedikitnya nanti akan langsung dijelaskan oleh pemateri kita yang ada di samping Miss. Di samping Miss kan? Ini kayaknya di samping Mister deh. Oke. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita akan langsung ke pemateri kita untuk sosialisasi ANBK. Kepada Miss Ria, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Mr. Albert. Good morning, friends. Good morning, Mister ya. Good morning. Kangen deh lama nggak ketemu nih sama grade 4. Miss Ria bukan pemateri ya, kita mau cerita-cerita aja. Iya, cerita-cerita, Mister. Jadi tadi Mr. Albert udah bilang ya, friend. Sebenarnya bisa mau tanya dulu dong, teman-teman sehat di rumah? Sehat, Miss. Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat kan? Tadi katanya semangat, tapi suaranya sehat, Miss. Oh, gitu. Kalau semangat suaranya sehat nih. Gitu dong kayak Arsan tadi. Belum tahu. Suaranya semangat tuh, pinter ya. Alhamdulillah ya, tetap jaga kesehatan di rumah ya, friends ya. Nah, apa sih ANBK? Tadi Mr. Albert sudah bilang, ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer. Itu apa ya, Miss ya? Kok ada grade 4 sama grade 5? Jadi gini, kayak iPhone tadi yang diperbaiki. Dulu kakak-kakak grade 6 itu ada ujian nasional, inget nggak? Di akhir tahun kelas 6. Ingat yang teman-teman biasanya libur? Iya. Nah, untuk tahun ini dan mungkin seterusnya itu tidak ada lagi ujian nasional di kelas 6. Jadi yang diadakan itu asesmen di kelas 4 dan saat ini kelas 5. Begitu ya, di grade 4 and grade 5. Begitu, friend. Coba Miss lihat tunjukin dulu nih PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Kelihatan? Nah, oh, begitu dong suaranya. Ini bukan lagi ya. Kita lihat tadi sebelumnya. Mana? Sosialisasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer untuk teman-teman grade 4 and grade 5 di Cahaya Bangsa. Nah, apa sih asesmen nasional itu? Yuk kita simak lagi yuk bareng-bareng. Ternyata, friend, asesmen nasional itu kenapa diadakan? Sebenarnya untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan. Jadi, kalau teman-teman diakses, jadi ini bukan tes ujian kayak grade 6 kemarin ya. Kalau ini itu dilaksanakan untuk memetakan nih sekolah kurang apa, terus apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Tapi yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan banyak, bukan cuma teman-teman, tapi ada teachers-nya juga gitu. Ada kepala sekolahnya juga, nanti mengerjakan asesmen bareng-bareng, cuma soalnya beda. Teman-teman punya soal sendiri, nanti teachers-nya punya soal sendiri, prinsipalnya punya soal sendiri. Gitu ya, friend. Nah, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional itu bentuk evaluasi sistem pendidikan dari kementerian untuk pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya apa sih? Untuk mengukur hasil belajar kita. Dari literasi membaca, literasi numerasi, terus karakter juga nih. Kan kita selalu bilang ya kalau di Cahaya Bangsa ada karakter, bener nggak?
Dulu kayaknya ada yang sering dapet, kita dulu pernah ada ini ya, reward ya, karakter ya. Nah, ternyata friend, itu sekarang di nasional itu juga dinilai karakternya gitu. Jadi ada karakter-karakter pelajar Pancasila yang ada 6 itu ya. Sebentar. Nah, selain itu, selain karakter tadi juga ada kognitif. Kognitif, literasi, dan numerasi sebenarnya itu kita sudah belajar sehari-hari. Di teman-teman waktu literasi kita juga belajar. Jadi ada soal-soal ya seperti itu ya. Gimana sih Miss? Asesmen nasional itu, jadi nanti ada AKM, ada survei karakter, survei lingkungan belajar yang tadi Miss sudah ceritain. Terus nanti ada umpan balik, jadi dikasih feedback untuk sekolah, untuk dinas pendidikan gitu ya. Terus setelah itu dia apa Miss? Setelah itu nanti ada perbaikan. Oh, jadi dari setelah hasil asesmen ini, setelah teman-teman dan guru dan kepala sekolah mengerjakan, itu ada masukan. Apa sih yang harus diperbaiki dan gimana sih cara memperbaikinya? Terus gimana sih meningkatkan karakter? Misalnya nih kita hari ini ternyata kita nggak disiplin banget ya, kan kita janjinya jam 8 nih, ternyata datangnya aduh sampai jam setengah 9 gitu. Itu kan juga penilaian, friend. Oh, ternyata karakternya kedisiplinannya nggak ada nih, gitu. Tapi thank you tadi Valen sama siapa yang masuk duluan ya. Terus apalagi jujur. Tuh, mengerjakan tugasnya jujur enggak, dan banyak sebenarnya kalau di Pancasila itu karakter itu ada 6, tapi ini yang misteri yang kita sehari-hari aja ya. Dan teman-teman kompetensi lainnya. Nah, kita lihat ya, persiapan asesmennya itu untuk apa sih? Kapan sih, Miss? Jadi nanti ada penentuan waktu pelaksanaannya itu sudah ditentukan oleh pemerintah, ya. Terus siapa Miss pesertanya? Pesertanya maksimal 30 orang. Untuk pendidikan dasar kelas 4 dan kelas 5 30 orang. Karena siswa cahaya bangsa sedikit, itu diambil secara acak ya, friend. Karena siswa cahaya bangsa sedikit, maka ya semuanya ikut gitu. Cadangan ya semuanya ikut karena siswa kita sedikit jadi semuanya ikut ya Nak ya. Terus tempat pelaksanaannya nanti ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, disediakan nanti dilaksanakannya di mana Miss? Dilaksanakannya di sekolah. Teman-teman akan datang ke sekolah. Oh. Nah, apa sih yang diukur Miss katanya? Jadi ini sekali lagi bukan seperti yang ujian kelas 6 ya, friend, karena ini yang diukur banyak. Apa Miss yang diukur? Yang pertama itu literasi kompetensi dasar teman-teman. Apa itu Miss? Literasi membaca sama literasi matematika. Soal-soal kayak soal kita literasi itu loh, friend, yang setelah belajar, setelah istirahat, itu kan ada soal-soal bercerita dan harus mengerjakan banyak ya. Ada yang pilihan ganda, ada yang pilihan ganda campuran, kayak bulu tangkis ya. Maksudnya pilihan gandanya bisa dipilih banyak gitu. Terus ada esai, ada lagi ya banyak lah ya titik-titik gitu. Nah, terus setelah itu ada survei karakter nih diulangi lagi ya. Apa itu survei karakter? Sikap, kebiasaan gitu ya, value. Terus tadi profil pelajar Pancasila. Nih di bawahnya ada, nggak kebaca ya? Mistria bacain, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia. Nah itu tadi, mandiri ternyata kita belum bisa mandiri, belum bisa disiplin untuk masuk jam 8. Ini harus ditingkatkan lagi nih, Mistria agak kecewa sih tadi pagi ya, tapi nggak apa-apa deh, thank you udah hadir ya. Dan survei lingkungan belajar itu pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah. Nah ini tadi yang dinilai adalah semuanya, nggak cuma teman-teman, tapi yang lain-lain juga dinilai ya. Kita lanjut ya Nak. Asesmen nasional dilaksanakan di sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah seperti tadi, 30 murid SD dan 45 murid SMP atau SMA dipilih secara acak untuk menjadi peserta. Tes dan kuesioner murid diisi secara daring dan semi daring dengan prosedur standar. Tapi dipilih secara acak 30 murid. Tapi karena kita muridnya cuma sedikit, maka akan masuk semua gitu ya. Semua akan kena.
Semua pendidik dan kepala satuan pendidikan di suatu satuan pendidikan diminta menjadi responden. Tuh, tadi misalnya juga udah bilang, semua kena, bukan cuma teman-teman, guru-gurunya juga kena, prinsipalnya juga kena. Jadi kita sama-sama di asesmen. Jadi sama-sama belajar, gitu ya. Sebenarnya ini banyak ya. Ini kayaknya misalnya nggak perlu bacain ya, friend. Teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Nanti ada gladi bersih. Pelaksanaan dilakukan di wilayah menurut ketentuan pemerintah. Jadi sebelum nanti ada asesmen nasionalnya, teman-teman ada simulasi dulu datang ke sekolah, gitu ya. Kita lihat deh. Oke, ini dia. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi asesmen nasional? Sebenarnya katanya kita tidak perlu melakukan persiapan khusus karena untuk memperbaiki mutu pendidikan, tetapi tetap walaupun bukan asesmen kan kita tetap harus belajar kan di kehidupan sehari-hari kan, benar nggak? Yo, belajar aja apa lihat buku aja? Nggak ada ya, misalnya percaya deh anak-anak cahaya bangsa nggak ada yang begitu ya. Oke, ini bisa saya bacakan ya. Murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk asesmen nasional. Murid kelas 6, 9, dan 12 dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan. Oleh sebab itu yang diadakan ke kelas 4 dan kelas 5 gitu ya. Kenapa kelas 4 dan kelas 5, Miss? Karena untuk dapat perbaikan di tahun selanjutnya gitu. Kalau yang di asesmen kelas 6 mereka sudah naik, udah pindah sekolah. Jadi kita nggak bisa kasih perbaikan gitu ya. Apa yang kita ukur setelah mereka misalnya nih yang dites kelas 6. Ternyata kelas 6 ada kurangnya nih gini, tapi mau kita perbaiki udah nggak bisa. Merekanya udah naik SMP. Kalau teman-teman di kelas 4 dan kelas 5, misalnya ada yang harus kita perbaiki dari cara belajarnya, dari guru mengajarnya, nanti bisa kita perbaiki di jenjang selanjutnya di kelas 6 atau di kelas 5-nya, begitu ya. Untuk guru, ini kayaknya guru sekolah perlu dibacain kayaknya. Jadi, kalau untuk guru meningkatkan kemampuan melakukan asesmen, melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara utuh gitu ya. Guru ini walaupun tugasnya kayaknya ngajar aja gitu, tapi cukup berat juga karena ngajar juga nggak cuma ngasih tahu, tapi juga harus jadi contoh ya, Mister ya. Memfasilitasi guru sekolah, apa sih kalau sekolah apa yang harus dilakukan? Memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, memanfaatkan hasil AN untuk evaluasi dan program perencanaan gitu. Orang tua, ada mama papa di rumah, apa kabar? Sepertinya ada beberapa tadi ya yang kelihatan dari belakang layar. Orang tua tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan asesmen nasional. Lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Tuh, friend. Kenapa sih kemarin ada beberapa yang ngeluh ke Miss Tria, Miss? Soal ujiannya kok banyakan membaca sih sekarang gitu ya. Aku pusing. Nah, kenapa sih kita latih, friend, soal-soal teman-teman itu sekarang bacaannya banyak karena nanti waktu asesmen nasional itu juga bacaan semua. Gitu ya, teman-teman harus banyak-banyak membaca. Udah ngantuk tuh kalau udah lihat bacaan. Nah, gimana Miss caranya? Teman-teman nggak perlu dari sekarang baca yang semua buku-buku pelajaran tuh dibaca. Enggak, coba deh mulai baca dari buku-buku yang teman-teman senangi. Ya, makanya besok kita juga ada sosialisasi My On. Tuh, di situ buku banyak. Coba deh belajar mulai baca buku dari sekarang gitu ya. Buku-buku yang teman-teman senangin aja. Senangnya komik, ya dibaca aja gitu. Tentunya komiknya sesuai dengan usia kita ya, friend. Oke, hasil asesmen nasional itu gimana ya, Miss? Nanti setelah kita mengerjakan asesmen nasional, semua nih, kita nanti dapat umpan balik. Oh, ternyata Sekolah Cahaya Bangsa udah cukup bagus ya, misalnya. Atau ada yang perlu ditingkatkan ya. Nah, apa yang perlu ditingkatkan itu kita lakukan di tahun selanjutnya. Seperti itu ya, friend ya. Kenapa harus begitu, Miss? Ya kan kita mau selalu lebih baik, gitu kan? Kalau kayak air itu, friend, air nggak bergerak-gerak, nanti airnya bisa jadi sarang penyakit, bisa jadi bau, ya nggak? Kalau airnya terus bergerak, ngalir, jadi jernih, gitu ya. Kapan asesmen nasional 2021 dilaksanakan? Kapan? Secepatnya mau? Mau nggak?
Ini masih mendengarkan apa sudah mengantuk atau nggak paham? Ini kayaknya Miss. oh, masih mendengarkan. Thank you, C. Jadwal peserta, jadi ada 3 jadwal nanti ya, friend, untuk peserta didik, ada untuk pendidik sama kepala sekolahnya. Nah, ini adalah pelaksanaan gladi bersih tadi yang kita mau latihan dulu sebelum asesmen nasional. Teman-teman bisa lihat ada 2 jadwal. Yang pertama, ini gelombang pertama dan kedua ya, Mister ya. Kita nggak tahu gelombang keberapanya, friend, gitu. Tapi teman-teman akan bersiap di tanggal ini. Coba misalnya bacakan. Senin dan Kamis. Senin sampai Kamis, sorry. Tanggal 25 sampai 28 Oktober. Itu gelombang pertama. Nanti teman-teman datang ke sekolah ya. Atau nanti kita bisa juga dapat jadwal Senin sampai Kamis, tapi di bulan November, tanggal 1 sampai tanggal 4. Gitu. Nah, apa Miss jenisnya gitu? Jenisnya, jenis asesmennya itu ada nanti dijelaskan lebih jauh sama Mr. Theo. Nanti Mr. Theo akan kasih contoh ya, friend ya. Ada latihan 60 menit, literasi membaca 75 menit, ada survei karakter itu selama 20 menit. Jadi teman-teman akan melakukan ya kurang lebih 100 berapa itu? 155 menit lah ngerjainnya ya. Kita ngerjain hanya 1 hari. Oh sorry, 2 hari. 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Mana sih? Oh, ini. Oke. Nah, kalau untuk misternya nanti ada sendiri jadwalnya. Ini kayaknya nggak usah bacakan di sini lah ya. Asesmen nasional itu, friend, tadi udah misalnya bilang di awal, berbeda dengan ujian nasional yang waktu kakak-kakak kelas 6 nih. Jadi, hasil asesmen nasional itu nggak ada konsekuensi terhadap peserta didik. Maksudnya gimana, Miss? Dulu kan kalau ujian nasional ada nilai segini bisa nggak lulus gitu ya. Kalau ini nggak ada gitu. Jadi nggak berpengaruh pada kelulusan, nggak berpengaruh juga, Miss, nanti kalau hasil asesmenku jelek, aku nggak bisa naik kelas. Enggak juga, karena ini kan mengukur yang lain. Tetapi, misalnya tetap ingatkan lagi, kita perlu belajar bukan hanya karena asesmen nasional, tapi memang itu adalah kewajiban kita sebagai murid, gitu ya. Kedua, hasil asesmen nasional tidak menampilkan skor peserta asesmen nasional dan tidak untuk memberi peringkat bagi sekolah. Misalnya begini, Miss, ternyata setelah semua siswa Cahaya Bangsa itu mengerjakan, nilainya bagus-bagus, jadi Cahaya Bangsa ranking pertama, enggak juga. Atau Miss, kok Cahaya Bangsa ternyata nilainya segini ya, gitu. Terus Cahaya Bangsa turun peringkatnya jadi ranking ke 100, enggak juga, gitu. Jadi enggak ada perankingan seperti itu ya, Nak ya. Karena kita mengukur mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita tingkatkan, gitu. Hasil asesmen nasional hanya diketahui oleh pemerintah, sekolah dan dinas pendidikan untuk perbaikan di masa depan. Oke, paham maksudnya ya? Asesmen nasional dilaksanakan di satuan pendidikan pada wilayah diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah kita kemarin sudah ya, Nak ya, sudah melakukan tatap muka terbatas, baru simulasinya aja, tapi kita sudah boleh masuk. Ternyata, tapi nih misalnya sedikit kecewa lagi, biarin ya, Mister ya, curhat ya, Mister ya. Karena ada laporan beberapa siswa yang masih tidak menggunakan maskernya dan itu terjadi di siswa yang hadir di kelas ini gitu. Jadi Mister agak sedih juga tuh. Kenapa justru teman-teman grade 1, grade 2, grade 3 itu semuanya taat sama masker, justru teman-teman grade yang atas itu yang suka copot-copot masker, deket-deketan gitu. Seharusnya bisa udah lebih besar, seharusnya sudah bisa lebih paham ya. Jadi masker itu bukan untuk mainan. Kalau dikasih tahu bukan terus nih Mister gitu, enggak juga. Oke Mister, baik, langsung dipakai gitu ya. Ini kemarin evaluasi dari teman-teman yang masuk nih. Ya, kebetulan anaknya ada di sini, tapi misalnya nggak perlu sebutkan ya. Gitu deh, friend. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bingung, Miss? Oke, nggak apa-apa. Nanti akan dikasih tahu Mister Theo dan tambah bingung.
Iya sudah jelas banget, Miss. Oh, jelas banget. Alhamdulillah. Yang lain itu kayaknya ada yang ngantuk-ngantuk sambil tidur lagi nih, yang kameranya mati misalnya curiga nih. Karena kalau kamera nggak nyala tuh misalnya curiga. Ini ditinggal kemana misalnya? Halo, iya. Boleh loh kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke Mr. Theo. Baik teman-teman semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Miss Tria. Miss, itu kalau seandainya aku salah gimana Miss? Atau Miss, kalau seandainya nilaiku kecil gimana Miss? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, boleh? Gwen, boleh? Nadine? Miss, itu pelajaran apa aja Miss? Nanti kan kalian bingung nih. Tenang, friend. Ada yang mau nanya? Boleh, boleh. Ayo, ayo nanya soal tentang penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Miss Tria. Boleh teman-teman? Miss, Siapa Miss? Iya, Dede. kalau yang AN itu harus belajar yang pelajaran di sekolah atau pertanyaannya tidak Iya, iya, iya. tidak Miss dengan Miss Ria paham maksudnya Dede. Miss, itu AN itu soalnya yang kita pelajari di sekolah atau yang berbeda ya gitu. Jadi kalau asesmen nasional itu soalnya nanti lebih ke soal cerita deh, dan itu berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Soalnya tentang apa? Ya banyak, misalnya nanti Shelin membeli 1000 semangka gitu. Satu semangkanya beratnya segini. Berapa ya yang Selin, lebih kayak gitu, lebih ke soal cerita ya. Nah, kalau matematika juga nanti semua ada soal ceritanya. Kayak kita biasanya di solving word problems ya, Dek. Iya, seperti itu. Bahasa Indonesia pun sama. Misalnya Vina pergi ke Bandung pada hari Senin gitu. Di tengah hari Vina mendengar suara azan, maka akan dilakukan Vina ngapain misalnya. Pokoknya lebih banyak ke soal cerita. Dan sebenarnya sama nggak nih sama pelajaran kita, ada yang mirip, tentu ada yang di-upgrade gitu ya. Nanti kita lihat contoh dari Mr. Theo ya, Dek. Nanti sama Mr. Theo dikasih contoh, oke? Iya, thank you. Thank you, Selin. Jadi buat teman-teman semua yang nanti kira-kira soalnya kayak mana sih? Tenang, pada pagi hari ini nanti kita juga akan mencoba. Jadi teman-teman, tapi aku takut salah. Tenang aja, ini udah yang sudah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi persiapannya adalah yang penting semangat dan jangan lemas ya. Yang kalian, ya boleh Naswa. Maksudnya gimana sih? Nggak paham. Oke, Naswa nanti biar paham, nanti contohnya sama Mr. Theo ya, biar lebih enak nanti kelihatan contohnya, cara mengerjakannya, bentuk soalnya nanti Mr. Theo contohkan. Oh, misalnya mau titip pesan nih. Soalnya sih perlu usaha lebih. Apa itu usaha lebihnya, Miss? Usaha teman-teman untuk lebih bersabar baca soal gitu. Nah, ini yang Miss Tria khawatirkan nih. Misalnya nggak tahu teman-teman di rumah seperti apa. Tapi misalnya percayalah, anak-anak Cahaya Bangsa kalau di rumah juga anak-anaknya rajin gitu ya. Baca soal sendiri, mengerjakan sendiri. Kenapa gitu, Miss? Iya dong. Nanti takutnya kalau di rumah dibantu mama papa mengerjakan soal selama ini, begitu teman-teman masuk makanya butuh adaptasi lebih banyak. Nah, itu yang berbahaya ya, nangis itu gitu. Jadi teman-teman harus belajar semuanya sendiri di rumah juga. Makanya kan kita selalu bilang apapun hasil teman-teman di rumah kalau mengerjakan sendiri itu bisa jadi bahan evaluasi. Buat siapa? Buat kita gurunya, buat teman-teman juga muridnya. Kok murid Misria belum paham ya, artinya ada cara ngajar Misria nih yang salah. Nah, itu kan perlu diperbaiki. Ya enggak? Makanya kalau semua nilai muridnya 100, ini beneran bisa? Apa mamanya yang bisa? Nanti Misnya ngerasa, oh Misnya pinter nih cara ngajarnya, padahal belum tentu gitu ya. Jadi makanya Misnya selalu bilang, yuk kerjain sendiri yuk, gitu. Karena buat kita semua, buat bahan perbaikan kita semua, gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, yang penting tadi sudah Mr. Tria ingatkan untuk mengerjakannya ANPK, usahakan dan tetap sendiri. Karena nanti kalau seandainya kalian dibantu, mama aku nggak mau ngerjain, mama bantuin, aduh itu nanti
nilai rapotnya itu nilai mamahnya. Jadi Miss dan Missnya tentu takut. Kalian ini sebenarnya yang belum bisa bagian yang mana ya? Yang sudah bisa bagian mana ya? Gitu. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Boleh dari grade 5 mau nanya boleh? Ada grade 5 mau nanya? Cukup teman-teman? Mungkin dari mama-mamanya, oh Miss ada nih Miss. Miss, Mister misalnya kalau aku nggak ngerti maksud soalnya boleh nanya mama enggak? Oh, ini bahas ujian ya. Kalau nggak tahu maksud soalnya boleh nanya. Tapi ANBK nanti semuanya di sekolah ya, friend. Jadi teman-teman nggak bisa bertanya dengan siapa-siapa gitu. Jadi dari simulasi di sekolah, nanti pelaksanaannya pun semua di sekolah. Jadi bertanya dengan siapa? Bertanya pada diri sendiri dan berdoa kepada Allah, sama Tuhan ya, Tuhannya masing-masing. Amin. Oh, mungkin kalau seandainya kalian memang kurang jelas tujuan dan maksudnya, kalian ini makanya teman-teman dibiasakan untuk selalu membaca ya, friend ya. Oke, dan next time kalau seandainya ada soal literasi, itu jangan langsung jawab tanpa membaca teksnya. Miss dan Misternya memberikan waktu literasi setiap jam pelajaran itu tujuannya untuk melatih minat baca teman-teman semua. Jadi jangan langsung jawab, wah langsung jawab aja lah semau aku. Nah, itu namanya tidak melatih. Oke, jadi buat teman-teman semua, bacalah teks yang sudah diberikan Miss dan Misternya jika di waktu pelajaran literasi ya teman-teman ya. Oke, mungkin minggu depan ya Miss, setelah bagi rapot kita akan balik lagi normal. Iya, betul. Iya, kalau nggak paham dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Betul, betul, Mister. Oke. Baik, ada lagi teman-teman, kalau kalian malu untuk berbicara boleh ditulis kayak Naswa tadi di chat. Ya, atau mama-mamahnya mau nanya boleh. Ada teman-teman? Oh, sepertinya sudah cukup, Miss. Cukup, Miss? Ada Oke. Nadine, oh Mister Nadine sudah chat di Mistria. Iya, Miss-nya sudah baca Nadine. Oke, thank you Nadine. Miss-nya nggak perlu bacakan di sini ya, nggak apa-apa. Good. Thank you. Iya, jadi Mister Abed, Miss-nya pesen sih gitu. Jadi teman-teman juga nggak perlu terlalu stres, tapi juga bukan berarti terus nggak belajar gitu ya. Karena sekali lagi belajar itu ya memang udah tugas kita. Tugas kita sebagai murid, sebagai siswa ya belajar gitu. Kita kan nggak, ya alhamdulillah ya anak-anak Cahaya Bangsa kan nggak harus pergi keluar untuk jualan nasi atau jualan makanan kan enggak gitu. Memang di rumah sudah semuanya dilengkapi, cuma harus belajar gitu ya. Jadi ya belajarlah saat waktu kita selesai ujian nanti nih bagi rapot, waktu Zoom coba datang deh tepat waktu. Itu juga udah belajar loh, belajar karakter loh, disiplin segala macam gitu ya. Nah itu deh yang harus ditingkatkan dulu aja deh, Mister. Ya, silahkan Mister, sekian Mister tutup. Terima kasih. Terima kasih Miss Tria telah menjelaskan mengenai apa itu ANBK. Baik teman-teman, untuk kegiatan kita selanjutnya kita akan langsung mencoba apa itu bagaimana cara mengerjakan ANBK yang langsung akan dipandu oleh Mister Theo. Nah, kepada Mister Theo silakan. Oke, good morning, friend. Morning. Good morning. Oke ya. Coba tapi Mister sebelum masuk ke materinya Mister ya, friend ya. Mister pengen denger, coba sih diulangin lagi. Apa sih perbedaan ujian nasional yang biasa ya sama ANBK? Coba ya. Coba yang bisa diaktifin mic-nya, friend. Ayo, bedanya apa? Ujian nasional yang biasa sama ANBK ini. Bedanya kalau ujian itu termasuk dari mata pelajaran yang kita sudah belajarkan. Kalau ANBK itu tentang cerita. Oke, good ya. Fokusnya ke literasi ya. Banyak-banyakin baca cerita. Oke, yang lain apa lah? Coba. Thank you Gwen ya. Udah good Gwen. Yuk, yang lain. Ayo, mana ini suaranya yang lain nih? Dari sekian banyak siswa ya.
Ayo. Ini tadi grade 4 ya, Gwen ya. Grade 5 coba deh. Grade 5, ayo. Perwakilan dari grade 5. Coba grade 5. Di sini ada Hilya, ada Vindi, ada Kevi, ada Akira, Olive loh, banyak loh. Ayo, Bulan. Farah ada ini, ayo. Vina. Coba grade 5 mana suaranya? Ayo grade 5. Oke, grade 5 ya, diam-diam aja ya. Aduh. Coba, apa perlu Mister tunjuk? Enggak ya? Perlu enggak? Oke, simpelnya gini ya, friend ya. Kalau ujian nasional itu identiknya dengan kelulusan, ya, friend ya, dengan kelulusan, dengan nilai, ya. Tapi kalau yang ANBK ini nggak tergantung nilai, ya, friend ya. Walaupun nilai kalian kecil, ya, itu tetap diapresiasi, ya, friend ya, karena yang diukur itu tingkat kemandirian kalian, karakter kalian, itu yang dinilai, ya, friend ya. Bukan untuk kalau aku dapat nilainya kecil aku nggak lulus, bukan itu, friend ya. Beda itu sama yang ujian nasional pada umumnya. Kalau kakak-kakak kalian itu ujian nasional, kalau kalian itu namanya ANBK ya. Oke, kalau gitu Mister mau melanjutkan penjelasannya Mistri ya, tapi Mister ke fokus teknik pengerjaan soal. Nah, soalnya itu bentuknya gimana sih? Ya, yang tadi ngawang-ngawang, kayak gimana sih bentuk-bentuknya? Nah, ya, termohon izin share screen ya, kan ya. Coba, friend di situ udah terlihat belum materinya, Mister? Sudah. Sudah ya. Coba, Nadine bacain, Din. Apa itu judulnya tuh? Sosialisasi ANBK Sekolah Dasar. Oke ya, itu ANBK itu apa sih kepanjangannya ya? Itu adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu. Jadi nanti kalau misalnya ditanyain tadi Zoom-nya bareng sama Mr. Albert, sama Miss Ria, sama Mr. Theo tadi bahas apa ya? Nah kalian tahu ya, friend ya. Ini kita bahas ini ya, friend ya. Nah setelah itu, oke, kita Misal jelasin dulu cara masuknya gimana, terus bentuk soalnya itu seperti apa. Nah, baru praktik ya, friend ya. Baru praktik. Nah, ini adalah langkah pertama ya, friend ya, untuk masuk ke lembar soal ya ANBK. Nah, ini memasukkan username, password serta mengisi identitas siswa. Nah, username sama password ini nanti diberikan oleh siapa? Ya, diberikan oleh proktor. Nanti ada yang namanya proktor, friend ya. Itu nanti tugasnya dia bagi-bagiin kayak apa ya, kayak identitas, kayak KTP. Kalau kalian punya, mama papa kalian punya KTP kayak yang kalian pernah lihat, nah nanti si proktornya itu bagiin itu ke kalian ya, friend ya, satu anak satu-satu ya. Oke, nah ini adalah tampilan di komputer kalian ya, komputer peserta ANBK. Jadi nanti kalian jangan apa ya, aduh ini gimana nih, pencetannya tombolnya cuma ini aja, bawah-bawahnya nggak ada, kalian aku mau matiin komputernya gimana. Nah, friend, jadi ya kalian cuma fokus di tab satu ini aja. Jadi kalian nggak bisa kok mencari jawaban dari Google. Wah, nggak bisa udahan ya. Di sini tabnya dihilangin semua, di sini nggak ada ya, friend ya. Kalian cuma fokus ke soal nanti yang ditampilkan di sini gitu. Aku nggak
nggak maksud nih, aku mau tanya mama aku di WA. Nah, kalian nggak bisa, friend, buka di sini. Kalian nggak bisa, ya. Nah, makanya tadi sama Miss Tri ya bilang itu eh, ke diri kalian sendiri sama Tuhan ya, friend ya. Jadi sebelum mengerjakan ini kalian persiapkan dulu sama berdoa dulu ya, gitu. Jadi sini kalian mau minta bantuan mama papa yang di rumah tanya soal gimana maksudnya? Di sini enggak bisa, friend ya. Oke, next lagi. Oke, setelah masukin username sama password tadi, kalian bakalan disuguhi dengan mengisi daftar peserta. Ya, ini dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari yang dikasih sama proktor ya, friend ya, yang kayak KTP tadi. Dan Mister ada sih di sana, tapi Mister nggak bawa contohnya ya, friend ya. Itu nanti tinggal diisi sesuai kartunya, friend ya. Jadi sini misalnya literasi SD, ya menyesuaikan saja. Ini kalian kan SD, berarti ini menyesuaikan saja yang SD. Terus di sini nama kalian, tulislah namanya. Tanggal lahir ya, tanggal lahirnya masing-masing dan seterusnya ya, friend ya. Oke, itu kalau token lihatnya di mana? Token nanti dikasih tahu sama proktor juga, friend. Gitu. Oke, kalau di sini udah diisi selesai semua, kita masuk ke, nah, coba dibacain. Mister pengen dengar yang grade 5 nih. Grade 5 kok diem-diem baik nih. Ayo Akira. Halo Akira. Halo, Mister. Oke, yuk Akira. Tolong dibacain Akira. Sampai bawah itu. Mm-mm. Tampilan soal ANBK. Mengenal tampilan soal serta berbagai fitur di dalamnya. Oke, thank you Akira. Nah, ini kita mau ke, tadi kan udah ngisi identitas, ya kan? Kayak biasa lah ya. Kita nama dulu, terus tulis dulu tanggal berapa. Nah, kita kalau udah ngisi itu kan biasanya disuguhin, terus bentuk mukanya, soalnya itu bentuknya gimana sih? Nah, terus ada fitur-fiturnya yang bisa kalian pakai ya, friend ya. Jadi fiturnya itu nggak cuma satu ya, ada banyak ya. Mohon di simak baik-baik. Oke ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian masuk ke soal ANBK ya. Mister jelasin dulu dari yang paling atas. Sorry ya, ini Mister mau coret-coret dulu ya. Tolong disimak baik-baik. Itu yang paling atas adalah mana ini? Oh, ini. Nih, yang paling atas kelihatan friend di situ yang Mister coret. Oke ya, paling atas itu nomor soal ya. Di nomor soal ini menunjukkan kalian itu sedang mengerjakan soal nomor berapa ya. Nah, terus di bawahnya lagi ada ukuran font ya. Ini ada kecil, ada sedang, ada besar. Nah, ini tulisannya kecil-kecil yang nggak bisa lihat. Nah, kalian bisa memperbesar tulisan tersebut pakai fitur yang sebelah sini, friend. Oke, ya. Terus di sini ada informasi soal. Jadi ini tuh soal model apa sih? Ya. Jadi model soalnya itu ada literasi membaca dan satu lagi numerasi. Nah, informasi soal ini masuknya ke yang mana gitu maksudnya. Terus sisa waktu. Jadi sisa waktunya itu hitungannya mundur ya, friend ya. Itu dari misalnya nih 50 menit. Kalian udah ngerjain 1 menit. Kalian berarti di sini keterangannya 59 ya. Terus habis sampai waktunya itu kan ini dibatasin ya. Misalnya kalau lebih dari itu, terus kalian kok waktunya kurang, nah otomatis soal yang belum terjawab itu hangus ya, friend ya. Gitu. Jadi 0 ya. Terus di sini ada yang namanya daftar soal ya. Daftar soal ini kalian bisa melihat soal berikutnya ya. Jadi soal berikutnya itu ada yang biasanya tanya, "Sir, ini bisa dilengkah-lengkah enggak?" Nah, ini bisa ya, friend ya. Bisa dilengkah-lengkah gitu. Kalian lihatnya di mana? Di daftar soal gitu ya. Oke, next lagi. Nah,
Nih. Oke, ya, ini tadi daftar soal. Jadi kalau kalian mau ngintip nih, soal nomor 17, kalian bisa aja klik yang sebelah sini, daftar soal, terus nanti muncul tampilannya. Ini kok ada warna biru, ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna putih. Nah, maksudnya tuh apa? Oke, bisa jelasin ya. Yang biru ini adalah soal yang sudah berhasil dikerjakan, ya friend ya. Yang hitam ini juga sudah berhasil terjawab. Nah, tapi kalau yang kuning itu masih ragu-ragu, ya. Jadi kalian di sini bisa menandai soal ya, friend ya. Soalnya itu misalnya aku ragu jawabannya nih, misalnya A sama B kok jawabannya mirip-mirip. Aduh, aku bingung nih. Ya udah deh, nanti aja deh ngerjainnya. Kalian boleh mengerjakan soal berikutnya, gitu ya. Nah, kalau yang putih-putih ini adalah soal yang belum terjawab ya, friend ya. Jadi kalau aduh, aku tadi udah jawab soal ini belum ya? Kalian bisa cek di daftar soal, dicek tadi ya, perbedaan warnanya ini ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Mister lanjut nih. Gimana? Cara nandain warnanya gimana, Mister? Cara menandai warnanya itu gimana? Oke, kalau gitu Mister next ya. Nah, ya. Ini pertanyaan tadi terjawab dengan ini ya, friend ya. Gimana sih menandai jawabannya, menandai soalnya yang belum ragu-ragu nih, ya. Kalian bisa pakai fitur yang sebelah sini, friend ya. Ini ada yang warna merah, ada yang warna kuning, dan ada yang warna biru, ya. Jadi masing-masing ini fungsinya itu berbeda-beda. Oke. Tadi, ya, friend ya. Aku masih ragu-ragu nih sama soal misalnya nomor 5, ya. Nah, kalian di sini klik yang kuning ini, nah kasih tanda centang gitu. Nanti kelihatan, friend. Jadi nomor soal, misalnya soal nomor 5 masih ragu-ragu, kelihatan di situ di daftar soalnya, nanti diklik warnanya jadi berubah, warnanya jadi kuning ya. Terus yang sebelah sini soal sebelumnya, ini kayak kalau kalian kelewatan soal berikutnya, nah kalian boleh balik pakai yang fitur sebelah sini, soal sebelumnya. Tapi kalau kalian mau next ya, mau berikutnya, soal berikutnya, kalian pakai yang ini, tombol warna biru gitu ya. Itu. Mungkin kita lanjutkan lagi kalau gitu. Nah, friend ya. Jadi kalau pada umumnya kalau kita literasi itu, coba kalau literasi itu, friend, model atau jawaban yang biasa kalian temuin itu modelnya gimana? Mister pengen dengar. Ada yang jawabannya 1? Ada? Halo, friend. Apa, Mister? Oke, kalau biasanya nih Miss dan Misternya kalau ngasih soal literasi itu biasanya bentuknya gimana jawabannya? Ya, biasanya itu A, B, C, D. Jawabannya itu misalnya A yang benar, cuma 1 itu aja, atau misalnya jawaban yang benarnya itu lebih dari 1, ada 2 misalnya. Gimana? Kalian pernah nemuin yang modelnya gimana? Pernah dua-duanya, Mister. Oh, pernah dua-duanya. Oke. Terus cuma salah satu yang benar. Sering ya nemuin itu. Yang 2-nya benar. Ya, jawabannya yang benar itu lebih dari 2. Oke, pernah. Terus yang modelnya isai panjang-panjang pernah? Halo? Enggak pernah. Enggak pernah atau enggak tahu ini? Nggak tahu. Enggak tahu. Ya kan kalian pernah menjawab ya, friend ya. Kalau Isan singkat ya jawabannya itu pendek. Kalau misalnya Isa itu berarti yang panjang, suruh nguraiin, suruh jelasin ya. Itu. Masa kalian nggak pernah nemuin itu? Oke ya. Ini adalah contoh yang jawabannya 2. Kalian kan sering ya nemuin jawabannya itu lebih dari 1. Oke, Nadine.
Oke ya. Nah, ini adalah salah satu tambahan ya, friend ya. Menjawab soal benar atau salah. Nah, jadi di situ kalian itu jawabannya itu ada yang benar, ada yang salah. Nah, sesuai enggak sih pernyataan ini? Ya, pernyataan ini dengan teksnya. Kalian kan pernah ya, misalnya nih pernyataan tersebut sesuai enggak dengan teks di atas. Kalian pernah nggak, friend, nemuin model soal yang seperti itu? Enggak pernah. Pernah waktu kuisis. Oke, pernah waktu kuisis ya. Oke. Jadi di sini ada pilihannya tuh ada dua, ada benar atau salah. Nah, jadi di sini Dan. Nah, ini ada pernyataan. Nah, pernyataan ini sesuai nggak sih sama teks yang panjang di atas ini? Ya, nggak panjang-panjang banget sih, ya. Nah, misalnya kalau jawaban kalian itu benar sesuai, nah kalian klik yang tanda centang yang benar. Tapi kalau misalnya nih nggak sesuai, nah kalian klik yang salah. Nah, itu adalah jawaban kalian ya, Fen ya. Gitu. Biar nanti kalian pengen nyobain soalnya boleh nanti ya, setelah ini kita latihan ya. Jawab soal literasinya, modelnya kayak gimana sih soal ANBK itu. Nah, oke, Mister next lagi. Oh ya, ini ya. Friend, kalau ini berarti modelnya soalnya itu apa, friend? Kalau cuman pendek segini nih, berarti dia masuknya ke apa? Maksudnya ke mana ya? Ke isian. Isian ya, isian singkat nih ya, terkasih warna kuning-kuning nih. Nah, kalau yang begini itu namanya yang isian singkat ya. Gitu. Kalau isian singkat berarti kan teksnya itu lebih pendek ya, friend ya. Beda lagi sama yang ini ya. Kalau ini berarti apa? Sultan. Halo Sultan. Sultan, ayo fokus Sultan. Ayo. Halo Sultan. Ya. Oke, Sultan. Kalau nih, ini kan teksnya panjang ya, Sultan ya. Boxnya itu agak lebaran dikit, berarti dia masuknya ke apa, Sultan? Model soalnya model soal apa ini? Apanya tadi modul soal apa? Ya, ini kalau jawabannya panjang ini, ya, berarti dia masuk ke model soal apa? Ada soal isian. Isian kan lebih pendek. Kalau yang panjang berarti? Panjang yang apa ya itu namanya? Yang nulis. Sultan, perhatiin ini. Ayo. Soal uraian. Apa? Soal Uraian, atau kalau kita biasa dengar nih soal isai ya, biasanya panjang kan. Nah, ini modelnya seperti itu. Nah, kalian di sini suruh ngapain? Biasanya kalau soalnya itu pasti jelaskanlah, terus apa? Tuliskanlah. Nah, itu biasanya jawabannya panjang-panjang ya. Nah, itu adalah bentuk soal yang uraian. Kalian suruh menguraikan di sini. uraian itu soal yang panjang ya? Iya, soal yang panjang-panjang, jawabannya itu yang panjang-panjang ya. Kamu Sultan suruh jelasin ya. Misalnya nih, jelaskan tuliskan perjalanan Sultan dari rumah ke sekolah. Nah, suruh cerita nih. Nah, itu soal uraian ya, yang panjang-panjang tuh. Gitu. Nah, kalau yang ini soal apa? Ini biasanya di buku-buku kelas berapa ya, Miss ya? Ada soal menjodohkan biasanya. Ini biasanya di TK kecil. Oh, TK kecil ya. Kalian berarti masih ingat ya. Jadi ya, kalian di apa ya? Di kelas 4 ini ya, di kelas 4, kelas 5 ini diulang lagi, friend ya. Yang suka ada gambar, misalnya nih ada anak-anak sekolah, terus ada gambar sekolahan, terus ada yang namanya profesinya dokter, gambarnya rumah sakit. Nah, suruh narik kayak gitu. Ya, ini di sini dipakai juga ya, friend ya. Tapi itu bukan berupa gambar, tapi dia berupa tulisan, friend ya.
Jadi di sini Mister bacakan deh ya. Ini adalah contoh soalnya. Pasangkanlah peristiwa dalam tanda kurung yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Nah, ini sesuai atau enggak? Nah, kalian suruh narik ya, suruh narik garis gitu. Ya. Jadi di sini lebih banyak soalnya nanti jawabannya itu lebih banyak. Ada kalian harus sesuai atau enggak. Dan kalian diminta untuk sesuai ya, friend ya. Gitu. Jadi ada macam-macam, nggak cuman satu jawaban, dua jawaban, bener salah ya. Jadi ada banyak ya model soalnya. Oke, nah kalau kalian sudah melewati ya proses tersebut ya, proses mengerjakan soal, kalian disuguhi ini, friend. Kira-kira nih, kira-kira ya yang bisa jawab. Kalau udah ketemu yang model ini berarti tujuannya apa? Coba kalau kalian udah keluar nih from yang model kayak gini nih, itu biasanya kalian sudah selesai atau baru memulai? Udah selesai. Oke, sudah selesai. Oke, kalau misalnya nih sudah selesai, yang diklik tanda yang mana? Warna apa? Merah. Oke, warna merah. Kalau Mister pengen ngeklik yang warnanya hijau, berarti Mister gimana? Nggak ke kiri, Mister. Kembali lagi. Kirim, tapi kembali lagi. Lihat soal. Oke, good. Berarti kalian udah tahu ya, friend ya. Nah, kalau Mister ngeklik tanda yang warna merah, udah selesai tes. Berarti Mister udah bisa submit ya. Tapi kalau misalnya Mister ragu-ragu nih, ya, aduh tadi ada yang kelewat nggak ya? Kalian pakai tanda yang warna hijau, ya. Itu yang kembali, kalian pilih yang kembali, kalian kembali ke soal ya, friend ya. Ada yang kelewat nggak? Di recheck lagi, gitu. Itu fungsinya. Oke, terus next. Ini buat pemanasan saja. Jadi kalau soalnya itu kan jumlahnya banyak ya. Tapi kita pemanasan aja ngerjain beberapa soal ya. Ngerjain beberapa soal. Ini termak klik dulu. Oke. Ya, siap-siap. Jadi nanti gantian satu-satu, pokoknya siap nggak siap yang Mister tunjuk harus menjawab. Nah, ya, coba kita cek dulu nih. Ya, ini adalah link soalnya. Kalian nanti Mister share PPT ini sama linknya. Kalau kalian mau coba di rumah, ya, kita tapi coba dulu bareng-bareng. Baik, teman-teman semua, silakan teman-teman lihat di chat grup ya. Di chat grup ini, Kalian klik link yang sudah diberikan oleh Mr. Theo ya. Apa, Mister? Kita bareng-bareng aja deh. Ya. Bareng-bareng ya teman-teman. Kita bareng-bareng dulu. Ya, yang lainnya. Oke ya. Kalau kalian udah mengklik linknya, itu ada tampilan awal seperti ini, friend. Terus mana sih yang kita pilih? Ya, mana sih yang kita pilih? Kalian pilih yang ayo coba AKM ya, yang tanda pentungnya ya, yang ada tanda pentungnya. Tanda seru. Oke ya, ini menyesuaikan ya. Jadi kalian kan masih SD ya, kalian pilih yang SD garis miring MI paket A, kalian pilih yang ini ya. Jadi nanti soalnya beda-beda. Kalau kalian yang SMP soalnya lebih berat lagi ya, kan ya. Kita kan SD, pilih yang SD. Soal misalnya nih literasi sama numerasi, kita pilih yang mana? Kita contoh aja pilih yang literasi. Oke, kalau sudah dipilih ya, yang literasi, yang warnanya hijau nih ya, kita klik oke, lanjutkan. Nah, kalau yang ini, friend, ini kan apa ya? Disiapkan untuk uji coba. Jadi udah dipersiapkan nih sama pusatnya. Kita mau latihan ngerjain soal ANBK. Nah, kita udah disiapkan ya. Tapi aslinya, friend, itu ini dapatnya itu dari proktor ya, nggak sembarangan ya.
Kalau kita kan di sini uji coba jadi udah disiapkan. Kita klik aja. Nah, kita klik masuk. Nah, ini yang Mister kasih tahu tadi, mengisi daftar peserta. Oke, misal ya. Brandon. Brandon ada di situ, Brandon? Enggak ada. Siapa ya yang ada? Grade 5 yuk. Enggak ada suaranya grade 5 ini. Farah. Farah aja deh. Far, siapa Far? Nama lengkap kamu Far? Apa ter? Nama lengkapnya Farah? Farah Mutyajana. Farah, gini tulisannya Farah. Muthia Jana. Gini. Iya. Oke ya, kalau tanggal lahirnya ini bisa diisi bebas aja deh ya. Oke, misalnya Agustus, tahun lahirnya berapa ya? Aduh. Nah, udah 90. Wah, banyak, Pak. Ini sepantarannya Mr. Albert ini. Oke ya. Nah, tokennya friend. diganti. Apa? Kelaminnya diganti dulu. Jenis kelamin. Oke, jenis kelaminnya apa kira-kira Far? Kamu Far? Perempuan ya, friend ya. Oke. Terus di sini ada ketikan token di sini. Token itu, nah ini juga dapatnya dari Proctor aslinya. Tapi ini kita udah disiapkan ya. Kita copy saja yang sebelah sini. Kita copy ya. Kalau copy ngomong-ngomong shortcutnya apa, friend? Ada yang tahu? Disuruh ngerjain, nanti dikirim linknya di mana? Iya, nanti kita coba bareng-bareng. Nanti kalau kalian penasaran mau ngerjain di rumah, Mister kasih linknya ya. Kita ngerjain bareng-bareng dulu. Oke. Penasaran. Tuh, penasaran ya. Ya udah nih. Kalau penasaran Mister cepetin deh. Ya, nih yang penasaran tadi siapa? Gwen. Oke, Gwen. Jadi di sini Gwen, ini adalah soal yang pertama, Gwen. Soal yang pertama, coba friend dibaca baik-baik dulu. Kalau perlu Mister gedein ya. Mister gedein nih tulisannya nih. Biar udah gede belum? Udah. Sudah. Oke. Kalau sudah, tahu ya tadi fungsinya ini. Soal nomor 1, ukuran font ini buat gedein font yang tadi ya. Friend, simak baik-baik, baca baik-baik. Kita kasih waktu 1 menit. (9:20) langsung Mister. Oke, Naswa. Sip, Naswa. Jadi di sini adalah soalnya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, ini Siti sama Udin ini berdoa. Nah, tapi dia minta apa? Ayo, minta apa? Biar bisa sekolah, Mister. Minta Sama punya rumah. Oke, jadi di sini yang ada apa, Nas? Ingin bersekolah. Ingin bersekolah. Oke, kita klik yang ini, friend ya. Kalau kita milih jawaban, klik yang sesuai ini, ingin bersekolah ya. Oke, tadi kalau Nas, Mister mau klik tanda yang ini, yang warna kuning, berarti Mister udah yakin atau ragu-ragu? Masih ragu-ragu. Oke, kalau yang warna biru berarti Udah terjawab. oke ya, berarti udah terjawab, udah yakin berarti ya. Kita klik kalau udah yakin. Nah, ini soalnya masih literasinya atau bacaannya masih sama, tapi soalnya yang berbeda. Nah, ini coba dipahamin, yang bisa langsung raise hand ya. Yo. Manakah? Oke, manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Ayo yang benar yang mana? Raise hand, Ren, yo.
Gwen, yo Gwen. Jawabannya apa Gwen? Gwen, oh. Kerja keras. Oke, pekerja keras dan ada 2 nih. Sabar. Dan sabar. Oke, kita lihat. Oke, ya kita lihat. Bener nggak sih jawabannya ya? Oke. Oke, nah friend nih. Mereka tersenyum dalam peluh nih. Pagi sampai malam. Waduh, kerjanya pagi sampai malam. Berarti kalau pagi sampai malam, dia nggak kenal lelah dong ya. Wow, harusnya istirahat, ini nggak istirahat ya. Ini kan kalau udah malam ketemunya pagi lagi. Jadi mereka nggak istirahat nih ya. Makanya dia disebut sebagai orang yang pekerja keras ya. Mereka tersenyum dalam peluh. Nah, ini adalah yang ini ungkapan sabarnya, friend. Gitu. Jadi kalian itu harus apa ya, harus bernalar. Bernalarnya agak tinggi ya gitu ya, friend ya. Gitu. Jadi tuh ini adalah ungkapannya. Terus maksudnya itu apa? Nah, itu yang perlu kalian kuasai. Oke, next lagi. Masih sama ya, masih sama. Oh, ini yang benar salah. Coba pahami dulu soalnya. Ayo, gantian ya. Tadi udah Naswa, udah Gwen, yang lain ada suaranya. Graswa ini nggak ada suaranya, ayo. Mister Pus terus nih, ayo. Ayo. Ada Vina, ada Gisel, ada Farah, ada Bulan. Ayo. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar, oke. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke, kita lihat ya. Om dan Tante, kita cari tulisan yang Om sama Tante. Wah, oke, ketemu nih. Ya, friend ya. Jadi kalau misalnya soal literasi yang panjang, friend, kalian bisa kasih trik ya. Jadi cari kata kuncinya gitu. Jadi kalian nggak perlu baca dari awal sampai akhir. Kalian ingatnya kata kuncinya itu apa, yang ditanyakan itu apa. Kalian fokusnya ke situ. Oke. Di sini pagi siang malam mereka tersenyum dalam peluh menyapa Om dan Tante, mengharap receh seadanya. Oke. Jadi di sini kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Kesal nggak? Salah. Salah ya. Mereka seneng nih ya kedatangan mereka diterima. Oke, kalau misalnya udah yakin klik yang berikutnya. Oke. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, ini yang model isian singkat. Apa? Coba. Siapa yang tulis? Bernyanyi. Oke, bernyanyi. Ada tambahan lagi? Cukup? Oke, cukup ya. Tapi kalau kalian misalnya ragu-ragu nih, kalian pakai tanda yang kuning gitu ya. Misalnya nih Mister tandain ragu-ragu ya. Karena Mister belum yakin sama jawabannya. Nah, kita bisa lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini kalian suruh menjodohkan ya. Coba jodohkan, friend. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Ayo, isi bacaannya. Suka memberi uang receh dengan seadanya. Itu siapa? Om dan Tante. Apa? Yang keras? Om dan Tante. Oke, Om dan Tante. Kita klik dua-duanya. Nah, muncul nih garisnya. Terus suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Ya, aduh, kasihan banget ya. Siapa nih? Udin, Siti dan Udin. Oke.
Dan si Udin. Nah, muncul nih. Kalau kita udah yakin, kita klik yang apa? Soal berikutnya. Oke, ya, nah ini ketemu kita yang suruh jelasin ya, yang panjang-panjang tuh. Nah, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut. Sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, ini kan ada gambar nih. Kalian suruh mengamati gambar. Nah, gambar ini sesuai enggak sih sama isi ini? Sama apa nih, puisi ini? Ya, sesuai enggak? Jawabannya sesuai enggak, friend? Kira-kira? Ayo, Alvaro. Halo, Alvaro. Yes. Oke, Alvaro, gambar ini udah sesuai belum sama puisinya? Gambar ini sudah sesuai belum sama isinya, sama puisinya? Ini anaknya lagi seneng-seneng nih main gitar, yang adiknya mainan apa nih namanya ya? Rencengan, Mister bilang ya. Kerincing. Oke, sudah sesuai atau belum, friend? Yuk, Mister yang nulis. Harus baca. Oke, yo Vin, ada suaranya Vin, perwakilan yo Vin yuk, kasih mak Vin. Vina yang bilang, Mister yang ngetik yuk. Halo Vina. Vina. Halo Vin. Oke, ya udah Selin deh. Yuk Selin. Oh, Selin aktif nih. Selin. Ya, Selin, ini gambar ini udah sesuai belum Selin? Udah. Sudah. Oke, sudah. Karena di gambarnya ada mereka memain musik, terus ceritain tentang mereka lagi menyanyi dan memainkan karena si musik. gambar tersebut menggambarkan apa, Selin? Karena di gambar tersebut menggambarkan mereka lagi bermain musik dan ceritanya menggambarkan mereka juga bermain musik. Ya, dengan apa? Dengan perasaan gimana itu? Senang. Perasaan senang ya. Oke, titik. Nah, gitu ya, friend ya. Ini jawabannya agak panjang ya. Kalian harus melihat ilustrasinya itu sama nggak sih sama yang di puisinya. Nah, gitu. Kalau kalian udah yakin, klik yang soal berikutnya. Nah, ini agak panjangan nih. Ini kegedean, kecilin. Oke. Coba satu soal ini terus yuk. Bisa kasih waktu baca berapa ya? 1 menit deh. Mistria sama Mr. Albert juga boleh ya kalau mau menjawab ya. Oke, Sir. Enggak, aku yang ngetikin. Oke, sudah?
Sudah? Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Nah, mata panda itu yang gini loh, friend ya. Kalau kalian itu kurang tidur, bawah matanya itu ada item-itemnya. Begadang, Mister. Begadang atau kurang tidur. Begadang ya. Oke, panda. kita jawab berarti. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Jawabannya apa? Bergadang atau gak cukup tidur. Oke, di sini, friend, samain sama yang ada di soal ya, yang ada di teksnya. Berarti apa di sini jawabannya? Yang mana? Kurang Tidur. Oke, friend, di situ ada fitur coret-coret kan? Coba dicoret. Yang mana jawabannya? There's no feature church. Ayo, yang mana? Ayo, aktif yo. Tempat aku nggak ada. Ngetesinnya bisa nggak, friend? Ya udah. Nah, bisa Mister yang coret-coret kalau gitu. Oke, yang ini ya, friend ya. Nah, lingkaran hitam di bawah mata biasa disebut mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Itu jawabannya. Ini, oke, ini adalah jawabannya. Terus di sini, penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Aduh, sakit apa ya? Ayo, yang bisa nemuin, yo. saya bisa, Mister. Oke, Misteria. Oke, Misteria. Coba Misteria, mana sih jawabannya? Ya, yuk coba bisa menemukan tidak? Coba, friend, lebih jeli lagi, friend. Yuk, kita dengar penjelasannya Misteria. Di tempat yang biru-biru itu, Sir. Di gambar yang biru-biru. Alen, Mister. Oh, Alen bisa. Oke, Alen aja. Penyakit jantung dan penyakit stroke. Oke, bisa tunjukkan itu sebelah mana ya? Di dekat tangga-tangga sini. Di dekat tangga-tangga, berarti itu ada di gambarnya ya, berarti, friend ya. Oke. Oke. Coba dibacain teksnya. Alen. Kekecilan, Mister. Kekecilan. Oke, Mister gedein. Dah, segini cukup. Cukup. Tidur adalah salah satu pilar kesehatan. Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melibatkan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Oke, melipat gandakan. Coba diulang lagi. Melipat gandakan. Melipat gandakan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Oke, itu adalah jawabannya. Jadi kalian tinggal mindahkan ya, friend ya, yang ada di sini, tulis di bagian yang oke. Oh, ternyata jawabannya itu yang centang-centang, kirain Mister yang isai. Oke, jadi yang mana jawabannya? Serangan jantung. Terus ada lagi? Stroke. Ada lagi? Oke. Udah? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita next. Oke, ya, udah. Ini bisa kecilin lagi. Terus kita mau melihat nih, ya. Tadi aku ada soal yang terlewat, ada soal yang ragu-ragu. Coba kita cek ya. Lihatnya di mana? Lihatnya di mana, friend? Kalau kita mau ngecek soal, lihatnya di mana?
Daftar soal. Kira suara anak tuh. Di mana? Informasi soal. Oke, Bulan di mana, Bul? Informasi soal. Oke, di daftar soal ya. Nah, ini. Nah, ini soal yang kita kerjakan nih. Ya, ini soal yang belum. Yang hitam-hitam ini sudah dikerjakan, yang kuning kita masih ragu-ragu, ya. Misalnya kita ragu-ragu, kita mau ngulangin lagi. Nah, oke, kita ragu-ragunya ini udah dicentang, terus kita next aja. Terus kita lihat ya, udah berubah belum warnanya? Oke, ya. Ternyata sudah berubah, ya. Jangan lupa nanti kalau tanda centangnya itu dihilangin gitu ya. Oke, mungkin ini udah. Nah, oke. Ya. Itu kita udah nyoba beberapa soal ya, friend ya. Itu yang bakalan keluar di soal. Sekarang 100% ngantuk. Iya. Ya, soalnya ya kalau ulangan ya sebegitu ya, friend ya, kalau ulangan ya. Nah, oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang soalnya? Tentang bentuk soal. Baik teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan atau kalian masih bingung dari penjelasan cara pengerjaan soal ANBK. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Halo. Aku Ya, Afan. Wah, sepertinya sudah cukup, Mister. Oke, sudah cukup, friend. Udah, ini nggak ada yang tanya? Yakin? Yakin ya? Oke, sepertinya sudah ya, ya. Oke, Mister. Ini mudah kok, apa tombol-tombolnya, terus mungkin kalau soalnya itu lebih bervariasi lagi dari soal kita kalau literasi gitu ya. Kalau masalah tombol-tombolnya, fungsi-fungsinya kayaknya udah paham deh ya. Oke, Sir. Silakan, Sir. Baik, teman-teman. Terima kasih Mr. Theo atas penjelasannya bagaimana cara pengerjaan soal ANBK. Nah, buat teman-teman semua, yang dijelaskan oleh Mr. Theo tadi adalah salah satu adalah beberapa soal-soal yang bakal teman-teman temui ketika nanti pengerjaan soal ANBK. Tidak terlalu sulit kan? Jika kalian lihat soal-soalnya tadi itu sudah dilatih langsung oleh Miss dan Misternya melalui kegiatan literasi sekolah. So, buat teman-teman semua, untuk melatih ANBK, yang pertama, kalian rajin-rajin membaca. Yang kedua, kalau sudah rajin membaca, teliti membacanya. Oke, yang ketiga adalah semangat ya. Jangan mudah lemas. Ngeliat, aduh Mistria soalnya banyak banget. Aku nggak suka soalnya banyak. Soalnya yang dikit-dikit. Gitu ya, bukan ya. Itu bukan soal ANBK ya, friend. Seperti Mister tadi bilang, setiap masanya harus ada pengupgradean nilai ya, friend ya. Pengupgradean suatu perubahan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke? Itu saja yang ingin Mister dan Miss sampaikan. Tapi sebelum itu kita foto dulu Mister. Oke, teman-teman semua boleh dihidupkan kameranya semua. Pasang gaya terbaik. Oke, sudah? Belum. Sabar sebentar. Pakai filter boleh nggak Mister? Ya, kalau bisa sih nggak masalah ya. Si Rani udah punya kumis ya. nggak bisa. Ya nggak apa-apa, Pak Mister juga nggak bisa. Sudah, Alvaro? Oke, wah, jangan. Ini masih matanya pada sembab semua ini ya.
Boleh hidupkan kameranya teman-teman? Oke, Hilya, Brandon, Nero, Naswa. Oke, Nero, Farah. Ayo Hilya, Brandon. Oke, ya udah Mr. Albert deh yang hitung yuk. Baik teman-teman semua, bisa hitung sampai 3. Pasang foto sosial giginya di atas kepala. Nah, oke, gue hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas yuk, gaya bebas. Mau terserah ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam sosialisasi ANBK. Semoga dalam pertemuan pada pagi hari ini memberikan manfaat buat teman-teman semua dan memberikan bayangan buat teman-teman semua bahwa next time akan ada perubahan penilaian yang akan teman-teman hadapi ya. Dan ini lebih mudah, bukan lebih susah ya, friend. Bukan mempersulit teman-teman semua, tapi mempermudah dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, kurang lebihnya Mister dan Miss-nya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Cukup ini, ada yang ditanyain lagi ya? Gimana, Miss? Nggak ada, Sir. Ya, titip pesan aja. Ya. Teman-teman tetap belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Walaupun ini tidak ada tidak ada kelulusan, tapi tetap kan yang memberikan yang terbaik, teman-teman lebih bahagia kan kalau nilainya memuaskan, ya enggak? Iya, seperti itu aja. Oke, dari Mister Theo ada? Oke ya, kalau dari Mister minta lebih ditingkatkan lagi ketika kalian membaca soal ya, jangan di skip, waduh ini jangan di skip, jangan dilengkap-lengkap ya, takutnya nanti kalau jawabannya itu hampir mirip-mirip, tapi itu yang kalau Mister biasa nemuin ya, kalau soal jawabannya itu mirip-mirip terus soalnya satu agak panjangan itu udah males. Nah, kalian tolong dihilangkan sifat malas membacanya itu dihilangkan gitu ya. Karena apa? Karena di ANBK ini kan itu lebih banyak cenderung soalnya itu ke soal cerita ya. Jadi ada soal yang panjang ya, ada nalarnya. Nah, seperti itu. Gitu Mr. Albert. Oke, terima kasih Mister Theo. Oh iya, satu lagi dong. Terakhir, Mister mengingatkan teman-teman semua yang mumpung ada di grade 4 dan grade 5 bahwa besok hari Selasa pada tanggal 28 September 2021 kita ada aktiviti yaitu career sharing ya atau caring class ya, di mana kita mendatangkan seorang yang sangat-sangat luar biasa yang salah satunya berkaitan dengan public speaking nih ya. Ya, dengan tema kita kalau yang hari ini adalah optimize your talent. Wah, optimize your talent itu. Benar ya? Dan informasinya dia itu kenal dengan beberapa artis. Wah. Ya, siapa dia Mister? Nah, nanti kalian langsung tanya aja ke pemateri kita besok ya. Jadi besok jangan lupa. Presiden, di kelas apa? Di kelas 4. Di kelas grade bukannya. Apa Faru? Mister nggak jelas. Nanti linknya diberikan ke grup masing-masing ya, friend. Iya. Nanti kayak tadi pagi linknya akan dikirimkan ke grup masing-masing. Jadi jangan lupa besok aja teman-temannya yang mungkin hari ini belum masuk karena besok kita ada caring class. Oke teman-teman. Oke, sekian cukup dari Miss dan Mister ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya Mister ucapkan semangat belajar. Jangan lemes-lemes ya, friend. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Bye-bye. Thank you. Bye.